Halo, apa kabar? Dalam video ini kita akan mencoba membedah soal-soal prediksi ujian masuk Universitas Gadjah Mada atau UM/UGM 2024. Soal-soal yang akan kita bedah kali ini berdasarkan pada FR atau Field Report tahun 2023 dan kita fokuskan pada bidang sosial dan humaniora atau disingkat menjadi Soshum. Baik, mari langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Udara yang kita hirup mengandung oksigen. Ikan bernapas melalui insang. Kesimpulan yang paling tepat adalah oksigen terkandung dalam air. Ikan tidak bernapas. Udara tidak mengandung oksigen. Ikan bernapas melalui paru-paru. Ikan tidak membutuhkan oksigen. Dari pernyataan fakta pertama, diketahui bahwa udara yang kita hirup mengandung oksigen. Pernyataan fakta kedua menyatakan bahwa ikan bernapas melalui insang. Kesimpulan yang paling tepat adalah oksigen terkandung dalam air. Jawabannya adalah A. Pernyataan 1, air memiliki titik didih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Pernyataan 2, zat dengan titik didih yang lebih rendah akan berubah menjadi uap pada suhu yang lebih rendah pula. Pernyataan 3, titik didih air akan lebih tinggi pada tekanan yang lebih tinggi. Pernyataan 4, zat dengan titik didih yang lebih tinggi akan berubah menjadi uap pada suhu yang lebih tinggi pula. Pernyataan 5, air akan berubah menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Kesimpulan yang paling tepat adalah pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Pernyataan 2, 3, dan 4 benar. Pernyataan 3, 4, dan 5 benar. Pernyataan 1, 4, dan 5 benar. Semua pernyataan benar. Pernyataan 1 menyatakan bahwa air memiliki titik didih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer, yang merupakan fakta yang benar. Pernyataan 2 menyatakan bahwa zat dengan titik didih yang lebih rendah akan berubah menjadi uap pada suhu yang lebih rendah pula, yang juga benar. Pernyataan 3 menyatakan bahwa titik didih air akan lebih tinggi pada tekanan yang lebih tinggi, yang juga merupakan fakta yang benar. Namun, pernyataan 4 menyatakan bahwa zat dengan titik didih yang lebih tinggi akan berubah menjadi uap pada suhu yang lebih tinggi pula, yang salah. Zat dengan titik didih yang lebih tinggi akan berubah menjadi uap pada suhu yang lebih tinggi daripada zat dengan titik didih yang lebih rendah. Pernyataan 5 menyatakan bahwa air akan berubah menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan atmosfer, yang juga benar. Jawabannya adalah A. Jika 3 apel dan 4 jeruk memiliki berat total 1,8 kg, dan 2 apel dan 3 jeruk memiliki berat total 1,2 kg, berapa berat 1 apel? Kita dapat menggunakan sistem persamaan linear untuk mencari berat apel. Misalkan X adalah berat 1 apel dan Y adalah berat 1 jeruk. Maka kita memiliki persamaan berikut. 3X plus 4Y sama dengan 1,8. 2X plus 3Y sama dengan 1,2. Kita dapat menyelesaikan persamaan ini menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Berikut ini adalah solusinya. 2, 3X plus 4Y, 3, 2X plus 3Y, sama dengan 1,23, 1,2, 6X plus 8Y 6X 9Y sama dengan 1,23,6. 8Y 9Y sama dengan minus 2,4Y sama dengan minus 2,4Y sama dengan 2,4. Substitusikan nilai Y ke persamaan pertama untuk mencari nilai X. 3X plus 4, 2,4, sama dengan 1,8. 3X plus 9,6 sama dengan 1,8. 3X sama dengan minus 7,8X sama dengan minus 7,8, 3X sama dengan minus 2,6. Jadi, berat 1 apel adalah 2,6 kg. Jawaban, D. Dalam sebuah kelompok, terdapat 25 orang yang suka membaca buku, 15 orang yang suka menulis, dan 10 orang yang suka keduanya. Berapa orang dalam kelompok tersebut yang suka membaca atau menulis? Jumlah orang yang suka membaca atau menulis dapat ditemukan dengan menjumlahkan jumlah orang yang suka membaca dan jumlah orang yang suka menulis, kemudian dikurangi dengan jumlah orang yang suka keduanya. Jadi,
25 plus 15 sampai 10 sama dengan 30 orang suka membaca atau menulis. Jawaban D. Tentukan hubungan yang sesuai antara gambar 3 dan 4 dengan memilih gambar yang sesuai. Kecuali titik-titiknya, bagian gambar yang tersisa berotasi 180 derajat dan berpindah ke sisi perbatasan kotak yang berlawanan. Jawaban C. Jumlah 3 suku pertama barisan geometri adalah 91. Jika suku ketiga dikurangi 13, maka ketiga bilangan tersebut membentuk barisan aritmetika. Suku pertama barisan tersebut adalah. Diketahui, deret geometri adalah A plus B plus C sama dengan 91. Barian aritmetika adalah A, B, C 13. Ditanya, suku pertama barisan tersebut adalah A sama dengan. Pertama, diketahui bahwa rasio deret geometri selalu sama, sehingga berlaku R sama dengan R, B per A sama dengan C per B, B pangkat 2 sama dengan AC, persamaan 1. Selanjutnya, untuk barisan aritmetika selalu mempunyai beda yang konstan, sehingga berlaku B, A sama dengan C 13, B, B plus B sama dengan A plus C 13, 2B sama dengan A plus C 13, persamaan 2. Dari persamaan di soal dapat diperoleh persamaan ketiga sebagai berikut. A plus B plus C sama dengan 91. A plus C sama dengan 91B, persamaan 3. Persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 2 sebagai berikut. 2B sama dengan A plus C 13. 2B sama dengan 91B 13. 3B sama dengan 78. B sama dengan 78 per 3 sama dengan 26. Nilai B disubstitusikan ke persamaan 2 dan 3 sebagai berikut. 2B sama dengan A plus C 13. 2 kali 26 sama dengan A plus C 13. 52 plus 13 sama dengan A plus C. A plus C sama dengan 65. C sama dengan 65A, persamaan 4. AC sama dengan B pangkat 2. AC sama dengan 676, persamaan 5. AC sama dengan 676. A, 65A, sama dengan 676. 65A, A pangkat 2 sama dengan 676. A pangkat 2 dikurangi 65A plus 676 sama dengan 0. A13, A52, sama dengan 0. A sama dengan 13, A sama dengan 52. Jadi, dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa suku pertama barisan tersebut adalah 13 atau 52. Jawaban D. Nevertheless, dinosaurs are well documented by abundant fossil remains recovered from every continent on Earth, and the number of known dinosaurian taxa is estimated to be 10 to 25% of actual past diversity. The word abundant in paragraph 3 has closest in meaning to. Kata tersebut merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris yang artinya sangat banyak atau melimpah. Jika kita cermati seluruh pilihan jawaban, maka pilihan A artinya banyak atau melimpah. Pilihan B artinya sangat kecil. Pilihan C artinya sedikit. Pilihan D artinya kecil. Pilihan E artinya sangat luas. Dengan demikian, jawabannya adalah A. Perhatikan kutipan bacaan berikut. Anak-anakku semua yang berbahagia. Anda sebagai generasi muda hendaknya mempersiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan. Perbaikan kata sapaan yang tepat pada kutipan naskah pidato tersebut, yaitu pada kata. Penggalan bacaan tersebut akan efektif menjadi, anak-anakku yang berbahagia, kalian sebagai generasi muda hendaknya mempersiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan. Kata sapaan anak-anak sudah menunjukkan jamak, maka tidak perlu lagi diikuti kata semua. Jawabannya adalah B.
Bacalah teks berikut. Meningkatnya jumlah penganggur merupakan akibat dari meningkatnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Sementara itu jumlah lowongan pekerjaan tidak bertambah secara memadai, menurut beberapa pakar ekonomi. Ekonomi Indonesia yang diperkirakan tumbuh 5,8% tahun 2018 masih jauh dari kemungkinan untuk dapat menyerap keseluruhan angkatan kerja, sehingga Indonesia masih tetap dihadapkan pada jumlah pengangguran yang mencapai 4-5 juta jiwa. Ide pokok penggalan wacana tersebut adalah, jumlah penganggur akan tetap menjadi masalah. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang masuk pasar kerja. Sedikitnya jumlah lowongan kerja yang dapat dibuka setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Ide pokok berada di awal paragraf, yaitu, meningkatnya jumlah penganggur merupakan akibat dari meningkatnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Jawabannya adalah B. Dalam sistem politik internasional, apa yang dimaksud dengan istilah negara kepulauan? Negara kepulauan adalah jenis negara yang terdiri dari sekelompok pulau atau kepulauan yang berdekatan secara geografis. Karakteristik utama negara kepulauan adalah bahwa wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang tersebar di sepanjang lautan atau laut dalam. Negara kepulauan dapat mencakup beberapa pulau kecil hingga ratusan atau bahkan ribuan pulau yang lebih besar. Negara kepulauan dapat ditemukan di berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, Pasifik, Karibia, dan Samudra Hindia. Beberapa contoh negara kepulauan terkenal adalah Indonesia, Filipina, Jepang, Kepulauan Maladewa, Kuba, dan Selandia Baru. Jawabannya adalah B. Pohon apa yang dikenal sebagai pulmons de la tierra, atau paru-paru dunia, karena kemampuannya memproduksi oksigen? Pulmons de la tierra, atau paru-paru dunia, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hutan-hutan tropis yang luas dan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan iklim global. Hutan-hutan ini dianggap sebagai paru-paru bumi karena peran mereka dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, CO2, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Salah satu hutan, Pulmons de la Tierra, atau paru-paru dunia, merujuk pada hutan Amazon yang dianggap penting dalam produksi oksigen di dunia. Penting untuk melindungi dan melestarikan hutan-hutan tropis sebagai paru-paru dunia. Upaya konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan pengurangan deforestasi merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari hutan-hutan ini bagi planet kita. Jawaban E. Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan pada tahun 1947 terkait pemisahan wilayah dan pembentukan negara baru dikenal sebagai Perang Kemerdekaan India-Pakistan. Konflik antara India dan Pakistan pada tahun 1947 terkait pemisahan wilayah dan pembentukan negara baru sebagai pembagian India atau pembagian Punjab yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan India-Pakistan atau Perang India-Pakistan 1947. Konflik ini merupakan hasil dari perjuangan kemerdekaan India dari kekuasaan kolonial Britania Raya dan berdampak signifikan terhadap sejarah dan geopolitik kedua negara. Konflik yang terjadi dalam konteks pembagian wilayah ini juga memunculkan pertikaian mengenai status Kashmir. Kashmir, sebuah wilayah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim tetapi dikuasai oleh seorang raja Hindu, menjadi sumber sengketa antara India dan Pakistan. Baik India maupun Pakistan mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negara mereka. Perselisihan atas Kashmir memicu serangkaian konflik bersenjata antara kedua negara, termasuk Perang India-Pakistan tahun-tahun 1947 sampai tahun 1948, 1965, 1971, dan beberapa insiden kekerasan lainnya. Konflik antara India dan Pakistan pada tahun 1947 dan sengketa atas Kashmir menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan antara kedua negara. Ketegangan ini terus berlanjut hingga saat ini dan berdampak pada politik, keamanan, dan hubungan bilateral di wilayah tersebut. Jawaban E.
Salah satu teori konflik yang dikenal dalam sosiologi adalah teori konflik Marxisme. Teori ini menekankan konflik yang terjadi antara. Teori konflik Marxisme juga dikenal sebagai pendekatan Marxisme atau analisis konflik sosial, merujuk pada kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Teori ini mengkaji ketegangan, ketimpangan, dan konflik sosial yang muncul dalam masyarakat kapitalis dan fokus pada peran konflik antara kelas sosial dalam membentuk dinamika sosial dan perubahan sejarah. Teori konflik Marxisme menekankan konflik sosial yang terjadi antara pemilik modal, kapitalis, yang mengendalikan sumber daya ekonomi dan buruh yang memproduksi barang dan jasa. Jawaban A. Apa yang dimaksud dengan utilitas marginal dalam teori perilaku konsumen? Utilitas marginal adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan perubahan kepuasan atau kegunaan tambahan yang diperoleh oleh individu dari konsumsi satu unit tambahan suatu barang atau layanan. Dalam kata lain, utilitas marginal menjelaskan sejauh mana kepuasan seseorang meningkat atau menurun ketika mereka mengonsumsi lebih banyak atau lebih sedikit dari suatu barang atau layanan. Konsep utilitas marginal menjadi penting dalam memahami perilaku konsumen dan pengambilan keputusan konsumsi. Utilitas marginal digunakan dalam analisis ekonomi untuk memahami perilaku konsumen dan membantu produsen dalam mengambil keputusan tentang harga, produksi, dan alokasi sumber daya. Dalam praktiknya, produsen berupaya untuk mencapai tingkat utilitas marginal positif sebanyak mungkin bagi konsumen, karena ini menunjukkan bahwa setiap unit tambahan barang atau layanan yang diproduksi akan meningkatkan kepuasan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi. Jawabannya adalah D. Sejarah Bank Sentral di Indonesia dimulai dengan berdirinya. Sejarah Bank Sentral di Indonesia dimulai dengan berdirinya The Javasche Bank pada tahun 1828, yang kemudian menjadi cikal bakal Bank Indonesia. The Javasche Bank, Bank Jawa, didirikan oleh Belanda sebagai bank sentral untuk Jawa. Bank ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kolonial Belanda di wilayah tersebut. Jawabannya adalah C. Nah, seperti itu dulu pembahasan dan soal-soal prediksi UM/UGM 2024 Soshum yang dapat kita bedah pada video ini. Soal-soal dan pembahasan yang ada di dalam video ini hanya sebagian saja. Jika ingin belajar dan berlatih lebih lanjut, kalian bisa mendapatkan soal-soal dan pembahasan yang lebih lengkap dalam buku paten UM/UGM Soshum 2024, terbitan Pixelindo.